Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok NT ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Baik, di sini perkenalkan nama saya Desa Yordani dengan NIM 133213010. Izin melaporkan untuk hasil laporan dari interaksi manusia dan komputer proses desain UI. Baik, sebelumnya ingin mengkonfirmasi bahwa dua anggota dari kelompok kami, yaitu Zalfa dan juga Rogib, tidak bisa ikut karena adanya acara keluarga. Kemudian di sini juga ada Muhammad Isa Ramadan dan juga Jennifer Valencia Ahmad. Baik, langsung saja untuk step yang pertama, yaitu Know Your User. Langkah pertama yaitu kami memverifikasi problem internal. Untuk pertanyaannya, yaitu yang pertama, ada masalah apa yang coba diselesaikan dari produk kami sendiri? Jadi masalah yang ingin diselesaikan oleh kami itu mengembangkan aplikasi seperti LMS dengan fitur-fitur tambahan yang kami kembangkan dengan tujuan itu memudahkan user dalam mengakses aplikasi tersebut. Kemudian kami juga menambahkan memberikan desain yang lebih menarik dan juga efisien. Kemudian untuk yang kedua, siapa saja yang masalahnya dapat terbantu oleh produk kami? Khususnya kami khususkan untuk mahasiswa karena fitur-fitur yang ada di LMS ini kami khususkan dan kami kembangkan untuk membantu segenap aktivitas akademik dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, situasi user saat menghadapi masalah tersebut. Situasi user saat menghadapi masalah LMS itu sangat bermacam-macam. Seperti kendalanya itu tidak adanya notifikasi deadline tugas, kemudian performa LMS yang nggak stabil, kemudian juga tidak adanya fitur video conference, harus keluar LMS terlebih dahulu, kemudian mengakses aplikasi lain. Kemudian untuk problem solution fit-nya, aplikasi yang kami kembangkan itu dapat membantu segenap mahasiswa maupun dosen. Kemudian kami juga membuat desain yang menarik dan juga mudah untuk dimengerti. Kemudian langkah kedua yaitu verifikasi problem dengan user atau stakeholder. Model pertanyaannya kami menggunakan Google Form sebagai kuesionernya. Di sini ada pertanyaannya yaitu bagaimana kualitas user interface pada LMS, kemudian seberapa mudah Anda menemukan informasi yang Anda butuhkan di dalam LMS, kemudian ada apakah LMS yang Anda gunakan itu sudah memenuhi kebutuhan belajaran atau belum, kemudian sejauh ini seberapa efektif LMS itu digunakan, kemudian apakah LMS yang digunakan itu sudah memenuhi kebutuhan. Kemudian ada fitur yang paling disukai dari LMS itu sendiri. Kemudian apa aja kekurangan dari LMS itu sendiri. Dan yang terakhir, fitur-fitur yang harus ditambahkan dan dikembangkan pada LMS yang selanjutnya akan kami tambahkan pada desain model di Figma-nya itu sendiri. Kemudian di sini selanjutnya ada analisis hasil pengambilan data dan evaluasi akhir. Dari hasil pengambilan data itu dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden itu ingin meningkatkan dan menginovasi pada LMS, seperti fitur-fiturnya, kemudian desain-desainnya, dan penyajian informasinya agar lebih mudah digunakan. Kemudian ini salah satu user yang kami ambil sebagai patokan untuk user persona dari aplikasi kami. Kemudian step 2 dan 3-nya, di sini ada memahami fungsi bisnis dan juga prinsip desain UI. Di sini proses bisnisnya itu di, digambarkan untuk user itu saat masuk ke aplikasi My Learning Map sampai dia keluar juga dari aplikasi tersebut. Jadi di sini dijelaskan ketika masuk akun itu akan tampil beberapa fitur-fitur yang bisa digunakan oleh mahasiswa dan di situ juga sudah kami kembangkan, kami tambahi dengan fitur-fitur yang memang harusnya dibutuhkan dan juga di situ sudah tertera jika emang keterangannya iya dia akan melakukan apa, jika tidak maka akan melakukan apa. Kemudian di sini ada requirement systemnya. Pada requirement system dari proses bisnis berdasarkan user persona yang sudah kami kumpulkan, itu kami memberikan input dan juga output pada My Learning Map itu sendiri. Yang pertama itu inputnya, itu ada data diri. Data diri ini bisa
diinputin berupa email yang udah kedaftar ataupun yang ingin didaftarkan. Kemudian ada pilihan download materi, entah itu downloadnya dalam bentuk apapun seperti LMS. Kemudian video conference yang belum ada di LMS, kita juga tambahkan di situ. Kemudian di settingannya sendiri, itu kita menambahkan alerting notification berupa notifikasi yang bisa diakses atau bisa memberikan notifikasi langsung kepada mahasiswa. Kemudian ada chat personal juga. Kemudian untuk outputnya sendiri, itu di sini ada menampilkan akun setelah login dan menampilkan mata kuliah yang dipilih. Kemudian menampilkan pilihan file yang ingin di-download. Kemudian ada video conference juga yang tanpa harus berganti aplikasi. Kemudian memberikan notifikasi yang tersambung melalui gadget serta secara langsung untuk deadline-nya. Kemudian yang terakhir ada memberikan layanan personal chat mahasiswa. Kemudian di sini terdapat tabel yang ini udah dijelasin secara rinci di sini berdasarkan user persona yang kami ambil, yaitu ada satu user persona di sini. Karena masalahnya itu rata-rata seperti ini, maka kami memberikan satu patokan user dan juga di sini sudah kami berikan berupa objektifnya, kemudian solusinya per masalah yang dihadapi oleh user. Baik, mungkin itu saja. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Ihsan Ramadan dan juga Jennifer. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian Figma. Pertama, di sini desain kami eh, halaman awal login. Kalau kita belum punya akun, kita daftar dulu. Kalau kita sudah daftar nanti kita bisa login dan masukin email sama password, terus kita klik masuk. Di sini user sudah masuk ke dashboard, ada papan gambar yang bisa kita gunain buat ngupload foto, quotes atau teks lainnya. Terus di sini juga ada objektif yang harus kita kerjakan. Dan di sini juga ada mood picker di mana kita bisa ngerating mood kita hari ini. Ada tugas-tugas kita juga. Terus aktivitas terbaru tuh kita buka apa aja ada, pesan terbaru juga ada. Terus habis dashboard lanjut ke profile saya. Nah, di profile saya ini tertera eh, nama, password, email, kontak, tanggal lahir, dan ini gender juga bisa kita pilih. Nah, mungkin selanjutnya dijelaskan oleh Jennifer Valencia. Oke, selanjutnya eh, jadwal kuliah. Jadi dalam jadwal kuliah ini ada tertera beberapa mata kuliah yang ada dalam kelas kita. Misalnya kita bakal milih interaksi manusia dan komputer. Nah, di sini kita bakalan masuk ke eh, minggu minggu keberapa yang bakal kita lihat materinya. Misalnya minggu pertama bakal kita lihat materinya. Ini adalah materi-materi dalam minggu pertama. Selanjutnya pesan. Dalam pesan ini, jadi kita bisa berinteraksi dengan sesama mahasiswa atau mahasiswi. Contohnya seperti ini. Selanjutnya dalam pengaturan, ada beberapa pengaturan di sini. Yang pertama itu ada tentang kami. Jadi di sini dijelaskan tentang My Learning Net. Lalu ada info dan privacy, ada keamanan, bisa untuk mengganti password, mengganti email, lalu ada analisis fitur dan juga tambahkan pintasan saya. Selanjutnya kalau misalnya kita mau keluar, tinggal di klik aja ini keluar. Di sini bakal ditanya kalau kita mau keluar atau enggak. Kalau misalnya eh, enggak mau keluar, klik tidak. Ini bakal kembali lagi ke pengaturan. Kalau misalnya mau keluar, klik ya, bakalan keluar ke login. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.